Dari sini Google Search Console, enter, baru ada di sini ada pilihan di Google Search-nya Google Search Console Tools. Nah, ini dia. Baru kita mulai sekarang. Nah, bentuknya nanti seperti ini. Nah, bagi Bapak Ibu sudah pernah inspeksi atau konsul CTR-nya, ini biasanya sudah muncul di sini. Ya, kalau udah pernah itu pasti sudah muncul. Ya, jadi tinggal Bapak Ibu pilih aja kalau sudah pernah. Nah, tapi karena di sini saya belum pernah, makanya di sini buat tambahkan properti. Nanti bagi masih awal-awal belum pernah inspeksi, pilih aja tambahkan properti. Oke. Nah, kemudian kopikan domain CTR-nya. Ini domainnya, linknya ini kopikan. Di copy ya. Baru masukkan, jangan di domain sini ya, tapi di awalan URL. Pastenya di sini, pastnya di sini. Oke. Nah, kemudian klik tombol lanjutkan. Nah, kepemilikan diverifikasi otomatis sudah checklist dan dia warna hijau. Kalau dia gagal biasanya warna merah dan di sini bukan checklist tapi cross bagian sini. Nah, ini warna hijau udah benar, tinggal buka properti agar sampai Bapak Ibu lihat nanti supaya domainnya atau nama CTR-nya sudah muncul di sini. Ya, kalau udah muncul, nah baru kita tadi, oh ini sudah pernah sih ya. Sorry, kalau ini nanti takutnya Bapak Ibu nggak bisa ngikutin karena ini sudah pernah masuk. Saya pakai yang baru aja ya, saya pakai baru. Nah, oke, dari awal ya. Jadi ini pakai email lain ya, karena email yang tadi yang pertama itu sudah terdaftar, jadi tidak akan muncul. Kita pakai yang baru aja biar muncul. Ini pakai Google Search Console ya dari awal. Ya, untuk sini. Baru kita start non atau mulai. Jadi ini Bapak Ibu ada kemungkinan ini beda-beda ya. Kadang ada bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris, tergantung Bapak Ibu punya laptop settingannya seperti apa. Nah ini saya masih nol, belum pernah dibuka di sini. Add property, kalau bahasa Indonesia kan tambahkan properti gitu ya. Nah kemudian tadi yang web dan, Screen-nya nggak muncul, Pak. Hah? Screen-nya nggak kelihatan. Sorry. Yang mana? Ini tadi kan nama CTR saya nih. Oke. Oke. Loh, kok putus? Beda kali ya. Kita pakai ini deh. Nama domainnya mungkin salah itu, Pak. Enggak, ini apa? Not response. Kebanyakan dibuka.
Oh, dia ada jenis tadi putus dia ngerekam. Karena kita tadi ganti email, ya gitu. Nah, ada. Nah, ini kan tadi namanya ini. Nah, ini dikopikan aja. Ini dikopikan, ya dikopikan klik kanan, copy, masukkan ke sini. Tapi bagian URL ya, bagian URL bukan domain. Ini dipaste, ya. Kemudian continue. Sampai nanti di tombol apa di sini muncul. Nah, ini setelah ini kita buat. Nah, kita pilih HTML tag, ya. HTML tag, klik di sini. Nah, ini ada kode untuk menghubungkan antara website kita dengan si Google. Ya, ini dikopikan aja, boleh copy di sini atau di sini ada tombol copy di sini, klik aja tombol kopinya. Nah, udah setelah itu baru kita masukkan ke dalam CTR kita yang admin. Ya, ini kan tadi bagian depannya, sekarang bagian adminnya. Ya, jadi kita masukkan ke sini nih meta tag-nya, bagian meta tag meta lainnya, ya, yang dari sini tadi, mana ini kita kopikan, baru masukkan ke si CTR kita, ambil bagian meta tag dan meta lainnya, nah taruh di bawah sini, di bawah boleh, di atas boleh. Ini kita pas, nah, ini udah masuk. Artinya kita daftarkan kode yang diberikan oleh si Google ke dalam CTR kita. Tinggal submit. Nah, itu mereka sudah tersimpan. Nah, coba nanti kita cek benar nggak sudah. Nah, di sini kan ada tombol dua, ada dua nih, verifikasi atas, verifikasi bawah. Yang diklik bagian bawah ya, yang bagian tag HTML bagian ini. Jangan yang ini, beda. Tulisannya sama persis, tapi yang pakai yang bawahnya aja. Kita tunggu sampai dia memverifikasi. Ternyata verifikasinya sudah benar. Benar itu ini apa barnya warna hijau ya, sama checklist. Tinggal go property. Nah, ini sudah muncul di sini. Nah, kalau ini sudah muncul berarti sudah benar. Ya. Tinggal artinya tadi seperti saya jelaskan tadi antara si CTR kita dengan Google-nya sudah nyambung, ada paralelnya apa? Ada sambungannya, sudah terhubung, sudah sudah terdaftar propertinya. Nah, tinggal sekarang apa yang perlu kita daftarkan? Yang perlu kita daftarkan adalah produknya. Kita punya banyak produk di sini. Apakah ini sudah daftar atau belum ya gitu. Nah, tadi kita belum daftarkan sewa komputer laptop. Nah, cara mendaftarnya ke Google, ini tinggal klik kanan, copy link address. Ya, klik kanan, copy link address, baru masuk lagi ke Google Console-nya, taruh di sini, bagian atas sini tengah. Ini di pas di sini. Produk kita tadi, linknya ya, yang dikopikan linknya, baru enter. Nah, udah masuk. Kita coba cek URL, tes URL-nya. Ya, klik tombol tes URL. Nah, di sini kan diminta tunggu beberapa menit gitu ya. Nah, sampai ini checklist benar warna hijau, sudah benar. Baru kita minta, yang artinya di sini kita minta kepada si Google tolong dong produk saya yang ini, tolong diindeks di dalam Google. Nah, kita minta nih request index, kita minta di index. Kita klik aja. Nah, index request sudah benar. Benar itu kalau dia warna hijau, checklist. Kalau dia salah, nanti biasanya warna merah. Ya, oke, ini sudah selesai. Jadi syarat terakhirnya itu ini sudah checklist dan ini juga sudah checklist. Ini sudah benar, artinya sudah
eh, sudah ter apa namanya itu sudah terdaftar di Google-nya untuk produk yang ini sewa komputer laptop. Nah, kita coba lagi yang ini juga perlu kita daftarkan ya. Copy link address, masukkan lagi ke sini ya. Pas. Pas. Ini untuk desain interior kita mau daftarkan juga. Tinggal masukkan aja ke sini. Yang artinya gini, Bapak Ibu, kalau sudah pernah sudah ada hubungan antara CTR dan si Google-nya, kita nggak perlu lagi isi yang bagian ini. Yang tadi meta tag ini nggak perlu lagi. Ini hanya sekali aja, ya, hanya sekali. Yang berkali-kali itu kita melakukan inspeksi, ya, inspeksi. Oke, ini desain interior kita tes. Nah, ini yang kita lakukan berulang-ulang sebanyak postingan yang kita punya, gitu ya. Sebanyak postingan yang kita punya. Nah, kita minta indeks. Oke, sudah berhasil. Nah, dua udah kita daftarkan. Nah, ini kita coba daftarkan lagi yang ketiga. Ini yang kita lakukan banyak ya, yang berulang-ulang itu ini terus. Linknya yang kita inspeksi terus. Ada yang salah katanya. Berarti udah pernah diinspeksi. Ini udah pernah dia langsung checklist gini. Oke, sudah pernah. Nah, ini sudah kita lakukan. Jadi posting dan inspeksi sudah kita lakukan. Nah, itu yang menjadi job desk Bapak Ibu nanti. Jadi lakukanlah posting sebanyak-banyaknya dan inspeksi sebanyak postingan itu. Nanti, jadi gini, setelah post inspeksi, kita belum bisa lihat hasilnya. Hasilnya itu bisa kita lihat 24 jam. Artinya besok baru bisa kita lihat hasilnya. Nah, cara melihat hasilnya adalah gini. Domainnya kita kopikan dulu, terus di sini kita tulis site.2, ya, site.2, pastekan nama domainnya, pas nama domainnya, enter. Nah, di sini kita lihat permission Google alat. Nah, ini baru sekitar 6 nih diinspeksi. Terindeks ya, bukan. Baru sekitar 6 sudah terindeks, yaitu jual gerobak angkringan, diskon 10% gerobak, cari travel mobil terdekat, garansi jual gerobak, harga tiket travel mobil pulang Palembang. Nah, ini kan tadi udah nih, kata dia kan udah nih. Nah, itu cara melihatnya. Oh, ini sudah terindeks nih 6 keyword atau 6 judul. Nah, artinya besoknya baru saya bisa lihat seperti itu. Yang tadi yang kita konsul itu sudah terindeks atau belum, gitu ya. Nah, coba kita tes. Setelah ini kan ini yang sudah diindeks nih. Semuanya nih ada 6. Nah, kita coba tes. Apakah dengan keyword ini, kalau seandainya orang mencari di Google, apakah sudah masuk ranking? Karena kan Google, orang mencari harga tiket travel mobil murah Palembang, Palembang, Lampung. Ya, bentar. Itu orang lain ya di sana. Kita lihat. Ini belum masuk, belum masuk, belum masuk, belum masuk. Nah, karena apa? Memang coba kita lihat persaingannya besar nggak? Lihat persaingannya sekitar 364 postingan saingan kita. Kompetitornya ada sekitar ini. Jadi memang agak susah juga. Tinggal nunggu kita nanti caranya bagaimana kita melakukan optimasi lagi. Ya. Nah, ini belum ada nih. Karena masih baru sih ini. Baru di inspeksi. Oke, gitu Bapak Ibu ya. Ini sudah kita lakukan. Baik, itu menjadi job desk kita. Jadi setiap hari Selasa ya, Selasa kita CTR ya. Jadi setiap hari Selasa kita CTR dan mungkin hari Senin kita USP. Jadi jatahnya CTR itu hari Selasa. Selasa pagi 9.30. Oke Bapak Ibu ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini sudah. Cara ngisi BPP gimana, Pak?
DPP nanti Pak. Tadi kita fokus di sini dulu Pak. Bapak Ibu, job desk-nya diisi dulu. Karena gini, BPP itu kan kita membuat unik suatu halaman. Ya, setelah itu fungsi BPP itu melakukan optimasi terhadap halaman yang eh, masih turun, masih jauh. Nah, cara menaikkannya adalah dengan salah satunya dengan BPP. Ya. Nanti BPP kita bahas, Pak. Saya karena kan ini masih ada berapa kali pertemuan lagi. Nanti setelah pembuktian, kan pembuktiannya kan besok nih. Saya katakan tadi kita bisa menunggu apakah sudah terindeks atau belum itu setelah besok, setelah 24 jam. Jadi BPP kita nanti KPWN dulu. Jadi untuk materi berikutnya itu adalah BPP dan custom page. Ya, nanti aja. Oke, yang lain Bapak Ibu, Saya Pak. Saya Pak, ya satu-satu. Siapa? saya ini. Sorry, Pak Tata dulu ya lagi raise hand, maaf Ah, kan. Pak, terima kasih waktu dan kesempatannya Pak. Saya mau tanya, tadi kan Bapak sebutkan untuk foto itu file name-nya dirubah dulu sesuai Betul. dengan Keyword. kata kuncinya. Ya, Pertanyaan saya begini, misalnya saya menyiapkan 30 foto. betul. Nah, untuk rename nama file itu apakah ke 30 foto yang saya siapkan masing-masing satu kata kunci atau cukup satu kata kunci, Pak? Long tail. Tergantung dari produk Bapak yang mau. Oh, katakanlah itu 30 foto itu satu produk, Pak ya. Ya, saya sedang fokus satu produk dulu. Oke, jadi gini. Tadi sebenarnya contohnya saya sudah buat ya. Itu kita disewa. Nah, bentar saya share dulu. Saya share dulu. Mana nih, mana nih. Mana sih? Belum, belum. Nah, ini. Jadi kita buatnya Pak, boleh sama, keywordnya boleh sama. Yang membedakan tuh angka di belakang ini Pak. Oh, oke. Jadi kalau 30 buat aja 01, 02, 03 sampai 0, 30 gitu. Hmm. Nah, ini tetap keyword, biar dia tetap keyword terus di sini. Ya Pak ya. Baik, baik. Terima kasih, Pak. Oke, silakan Pak. Yang lain silakan. Ibu tadi siapa? Saya Pak Tony. Ya, Bu Ista. Itu Pak Tony kalau yang upload gambar bebas itu tadi sudah dijelasin atau belum Pak Tony? Saya belum Ya, belum terlalu apa oke. namanya belum terlalu paham yang di situ. Hmm. Sudah. Itu seperti apa ya Pak Tony ya? Nah, Boleh dijelaskan ulang tolong ya? diulang gitu ya. Diulang gitu aja sih Bu. Iya. Tidak ulang ya. Jadi eh sebentar. Gini, supaya lebih paham, salah satu kegunaan upload foto bebas ini ya artinya gini, kita membuat foto bebas ini sebenarnya fungsinya buat apa? Ya, fungsinya buat apa? Fungsinya buat dipakai, dipakai di ya, dipakai di dalam artikel. Contoh nih kita ambil artikel kita News Info ya. News Info. Info. Terus di sini pada saat deskripsi tadi deskripsi sini kita ingin menyisipkan ya kita ingin menyisipkan foto-foto salah satu aja ya. Contoh saya mau sisipkan foto di sini ya di deskripsinya untuk produk sewa komputer laptop ya. Saya mau kasih foto di sini nih mau saya sisip. Foto yang mana? Itu pertanyaannya. Saya maunya foto yang ada laptopnya kan gitu. Oke, kita cek dulu apakah di upload gambar bebas ini sudah ada gambar foto laptop. Oh, belum. Karena apa? Segala sesuatu yang mau kita sisipkan atau segala sesuatu foto yang mau kita sisipkan di deskripsi itu ngambilnya harus dari gambar yang ada di sini, di gambar upload gambar bebas. Nah, kalau belum ada, kita upload dengan cara choose file. Pilih ini, choose file. Nah, baru kita cari nih gambar laptop itu yang adanya di mana.
Nah, tadi ada di sini ya. Kita coba yang ini aja. Nah, ini open. Boleh satu, boleh sekaligus di blok ini, dua atau tiga ya. Di blok aja begitu. Open. Nah, udah masuk nih. Nah, setelah ini dua foto ini udah masuk, baru bisa kita gunakan di deskripsi artikel atau news info ini. Nah, ini kita mau sisipkan gambar di deskripsi bagian sini contoh. Nah, caranya adalah Bapak Ibu pindah ke bagian image, bagian sini. Ini ada image nih, tombol image, klik, udah itu klik browse server. Nah, ini kan muncul nih yang sudah kita upload tadi, ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau pakai foto atau mau sisipkan foto di antara deskripsi, itu harus diupload gambar bebas dulu fotonya biar bisa dipakai. Ambil contoh saya ambil satu, saya mau ambil satu ini. Nah ini dibatasi ya, lebarnya dibatasi 375, tingginya dibatasi 500. Tapi jika seandainya Bapak Ibu tidak mau batasi, biarkan aja ukuran gambarnya sesuai dengan ukuran aslinya. Nah, ini tinggal Bapak hapusin aja, jangan nol ya, tapi dibuat kosong. Iya. Ya, nah baru oke. Nah ini udah masuk dia nih. Tinggal setelah itu udah benar, tinggal di submit. Oke, coba kita lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya. Nah, begitu ini kan dia ada sewa komputer. Kita klik, ya. Nah, ini kurang bawah. Berarti nggak boleh di sini. Agak-agak jelek juga gambarnya kalau di sini. Kita taruh di bawahnya aja nih. Oh, di nomor 2. Jadi tinggal pintar-pintar kita aja ngolahnya. Oh, berarti gambar di situ disisipkan kurang bagus. Karena apa? Dia rapat dengan gambar produknya. Nah, ini tinggal kita pindah. Jangan di sini, Om. Gitu. Di sini. Di atas nomor 2. Kita sisipkan. Ya. Pakai di tombol image, terus server, klik gambarnya, width-nya dikosongin, border dikosongin, baru kita oke. Nah ini udah oke, submit. Coba kita tes. Nah ini ada nih. Itu fungsi dari itu tadi Bu ya, fungsi dari upload gambar bebas. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, silakan Bu. Yang lain masih ada? Coba saya baca chat dulu. Cara ngisi apa ngisi profil gimana Pak? Profil, profil, Bapak punya nggak menunya Pak? Rata-rata nggak punya. Ini kebetulan yang hanya yang saya punya nih yang ada. Ya, untuk Nggak ada Pak. ada. Nggak ada. Iya, makanya. Jadi ini karena saya punya, mungkin saya punya kan ya yang super adminnya ini. Nggak, jadi nggak usah dibahas dulu deh yang itu. Oke, ada yang lain? Kalau tidak ada, nanti minta tolong. Saya minta tolong ya, bukan nyuruh. Minta tolong Bapak Ibu tolong diposting minimal 5 dan inspeksi 5-5-nya. Produknya bebas, ya produknya bebas. Mau satu produknya A, yang nomor 2 produknya B, yang 3-4 produknya C, yang kelima produknya D, bebas. Yang saya mau lihat apakah Bapak Ibu sudah memahami, ya. Kalau sudah memahami, kita nanti materinya bisa kita lanjutkan. Bagi saya secara teknis, kalau Bapak Ibu hampir 80% tidak memahami ini, saya akan mundur lagi. Minggu depan saya dari awal lagi. Kalau tidak 80% tidak memahami. Jadi minggu depan, begitu kita masuk Zoom, saya mau periksa dulu nih kerjaan Bapak Ibu sudah bagus belum, gitu. Udah melakukan posting inspeksi belum. Kalau sudah, baru saya cek. Artinya ya kalau sekitar 80 belum bisa, belum ada, atau masih bingung, saya ngulang dari awal lagi. Karena saya menginginkan Bapak Ibu itu bisa.
Karena Pak, ini hal yang paling mendasar di CTR. Karena kalau Bapak Ibu tidak bisa melakukan posting dan inspeksi, CTR-nya percuma, nggak ada gunanya. Karena apa? Tidak terdaftar di Google, percuma gitu loh. Jadi orang mau searching di Google, Bapak Ibu websitenya nggak muncul, kan nggak ada artinya. Yang kita harapkan supaya dia bisa muncul. Gitu ya, Bapak Ibu. Jadi minta Mohon izin tolong, Pak Tani. silakan. Oke. Oh, berarti ini kan saya masih awam sekali. Kalau langkah-langkah sudah ikut. Cuman kalau yang ikut CTR berarti saya ngambil kelasnya CTR dulu apa web? Saya juga belum punya web, itu Pak Tani. Oke. Kita ngambil kelas apa dulu? Saya baru ngambil kelas SEO Subuh yang 30 sama ChatGPT sama itu juga belum dong. Tapi eh, berarti langkah saya harus ngambil kelas yang mana dulu? Enggak, CTR itu website, Pak. Oh, Namanya itu web. CTR itu istilah aja. Oh, Great Traffic Ranking ya. Jadi oh, produk kita itu kan ada banyak, ada WSP, ada PKP, ada CTR, ada Bioding, ada DU dan lain sebagainya. Nah, Bapak mulai dari mana? Dari manapun bisa. Sebenarnya dari manapun bisa. Yang penting baik itu WSP, baik itu PKP maupun dan prausaha maupun CTR, semua ini produk kita itu pasti ada posting dan inspeksi. Jadi yang perlu Bapak pelajari itu bagaimana cara melakukan posting dan melakukan inspeksi. Semuanya. Di USP, oke. PKP, CTR, Biolink, dan dongkrak usaha. Jadi kalau Bapak mau mulai dari CTR pun nggak apa-apa, sama. Yang penting Bapak sudah bisa posting dan inspeksi. Karena tujuan kita apa? Tujuan kita kan mau jualan. Semua yang produk kita punya ini tujuannya satu, cuma mau jualan. Bapak Ibu bisa jualan produknya di situ. Cuman uh, webnya berbeda-beda. Ibaratnya gini Bapak Ibu, Bapak Ibu punya ruko buat jualan, Bapak punya kios buat jualan. Ya. Nah, kayak WSP, CTR itu kan punya Bapak. Bapak punya CTR, anggaplah itu kios. WSP itu adalah ruko. Jadi fungsinya sama, jualan. Nah, sekarang yang penting itu bagaimana cara jualannya. Nah, cara jualannya adalah seperti ini. Di WSP dan PKP dan CTR semuanya yang lain, ya cara jualannya adalah melakukan posting, inspeksi, dan melakukan optimasi terhadap produk kita. Nah, tadi langkah awalnya adalah posting, inspeksi, optimasi. Ini aja yang penting, Pak. Nah, tinggal hanya caranya aja kalau WSP bagaimana cara posting dan inspeksinya, di CTR bagaimana cara posting dan inspeksi dan apa namanya itu optimasinya. Itu aja sih Pak. Jadi Bapak punya CTR juga nggak apa-apa sama aja kita bisa jualan di sini. Gitu Pak. Jadi tidak Izin ada. bertanya, Pak. Nah, silakan. Ya, Pak, saya kan ada web di My ID. Ini kalau misalnya dimasukin CTR bisa nggak ya, Pak? My ID itu gini, artinya gini, jangan jangan salah kaprah dulu. CTR itu bisa semua sebenarnya, mau MyID, mau .com, mau get.org, karena itu nama domain, ya, itu nama domain. Sementara CTR ini adalah web. Jadi semua web itu bisa ditaruh di semua domain. Nah, kalau Bapak tadi bilang bahwa Bapak sudah punya MyID, nah itu kan nama domainnya, Pak. Nama domainnya itu berarti kan dia harus nempel di eh, apa? Harus ditempeli oleh website. Nah, sekarang MyID-nya masih kosong atau apa, Pak? Sudah diisi domain MyID-nya. Sudah diisi, cuma masih template, Pak, masih sedikit. Mau saya rubah karena kurang begitu bisa di WordPress, pengen pakai CTR yang lebih simpel, gitu, Pak. Ya, sebenarnya sih bisa. Cuman kan pasti eh, dikenain biaya si CTR-nya paling itu, Pak.
Jadi yang berbayar itu kan CTR. Jadi gini, ada tiga. Kalau Bapak Ibu membeli ke produk kita, katakanlah membeli CTR, berarti ada tiga produk apa? Tiga yang harus Bapak Ibu bayar, yaitu hosting, domain, CTR. Berarti kan ada tiga nih, hosting, domain, CTR. Nah, yang Bapak punya tadi itu baru domain sama hosting. Domain dan hosting itu yang Bapak punya. Nah, CTR-nya Bapak belum punya. Nah, sekarang pertanyaannya bisa nggak si CTR ini dimasukkan ke dalam domain MyID? Kalau secara teknis itu bisa. Cuman kan si CTR-nya kan Bapak belum punya. Bapak harus beli dulu CTR-nya supaya ditempelkan di MyID. Itu Pak maksudnya. Iya Pak, saya sudah beli Pak yang CTR, tapi yang jasa sekota Pak, tapi juga belum dikan. Ya beda malah nanti yang masuk ke domain MyID Bapak itu ya jasa sekotanya kan. Beda Pak. Sebenarnya kalau pertanyaan itu saya jawab bisa pertanyaannya ya. Tapi secara pembiayaannya karena apa? Bapak beli CTR baru jatuhnya. Gitu Pak. Nah, cuman kalau CTR itu Bapak beli satu, katakanlah CTR-nya harganya 300.000, contoh ya. Berarti Bapak 300.000 itu Bapak kan udah dapat tiga-tiganya tuh, dapat hostingnya, dapat domainnya, dapat CTR-nya. Jadi ini paket gitu. Nah, sekarang Bapak punya domain dan hosting. Nah, si web yang ada kan Bapak bilang tadi cuma ada template nih. Nah, apakah si template ini bisa di-replace dengan CTR? Secara teknis bisa. Kami dari teknis harus menyatakan itu bisa. Nah, supaya bisa, ya Bapak berarti kan si CTR-nya beli dulu buat replace si template tadi. Gitu, Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin harganya agak berbeda karena Bapak sudah punya hosting dan domain. Itu aja paling nilainya, Pak. Eh, nanya Pak, Silakan, Pak. eh, waktu kita posting Pak, Hmm, itu kan ada judul detail tambahan ya Pak ya. betul, betul. Itu tampilan nanti di mana itu Pak di depannya? Oh, bentar. Tadi kalau di sini sewa 10 unit, ya, gitu ya. Kalau kita klik gini ya. Nah, ini dibuat jadi keyword dia, Pak. Jadi dibuat jadi keyword, nggak muncul. Jadi dia kayak backlinknya. Jadi backlinknya dia, Pak. Oh, bukan di judul itu ya Pak ya. Bukan, bukan. Itu judul Itu masuk judul ini sewa komputer laptop ini supaya bisa di tengah ini caranya gimana Pak? di tengah. Ya. Nggak saya apa-apain. Tadi memang di tengah tadi, Pak. Nggak, ini kan nggak saya apa-apain nih. Kosong. Oh ya. Memang dia di tengah nih. Oh, mau di tengah itu ya Pak ya. Iya. Memang aslinya di tengah. Jadi nanti tampilannya di handphone itu seperti ini. Dia di tengah. Nah, jadi gini. Di handphone ya. Kalau kita buka handphone Ya. seperti ini. Oke. Oh iya. Saya tadi penasaran kalau COD-nya muncul nggak ya? Oke, ada yang lain, Pak? Cukup Pak. Ya Baik, Pak, mau tanya Pak. Oh, silakan, Pak. Saya kan sudah upload karena awal itu kan bahasanya saya baca itu kan artikel. Maunya saya kan posting apa barang-barang dagangan begitu. Nah Betul. ini kan saya isi artikel apa perlu dihapus saja atau gimana Pak? Sudah tayang.
Bapak udah inspeksi belum, Pak? Sudah muncul di Google Oh, udah jangan, nggak usah, Pak. Tapi yang Bapak posting itu kan beneran ada barangnya. artikel dan hanya kopas saja dari majalah saya ketik ulang gitu aja karena Oh, nggak apa-apa. bahasanya Nggak artikel. apa-apa, itu bagus, Pak, malah. Nggak apa-apa ya Pak, bukan Bagus, bukan malah barang-barang. bagus. Dibiarkan saja. Biarkan aja, nggak apa-apa. Itu Oke, malah bagus terima karena kasih. apa? Bapak udah inspeksi. Itu menaikkan traffic, Pak. Bagian dari salah satu teknik juga sebenarnya. Itu Oke, buat terima kasih. Nah, silakan. Yang lain, Bapak Ibu, kalau ada. Kalau nggak ada, itu aja Bapak Ibu ya. Izin bertanya tentang BSP boleh Pak? Ya, gimana Pak? Izin bertanya tentang BSP Oh ya, boleh? sorry tadi Bu Gus apa siapa? Gusri tadi udah resen ya, silakan. Itu di BSP itu kalau diaktifkan di mode toko, Gimana Pak? Suaranya agak ya di WSP itu kalau diaktifkan di mode toko, kapannya kok nggak aktif kenapa Pak? di WSP atau apa? CTR. WSP, WSP. Terus Kalau diaktifkan di mode toko, itu model kapannya tidak aktif. kurang jelas Pak. Suaranya ngebum gitu. Oh iya iya. Iya, suaranya gong gitu. Pecah di sini. Saya nggak paham. Saya ketik di chat Pak ya. Ya Saya ditulis ketik di aja chat. Pak. Diketik aja Pak. Oh, Bu Indah masih nyimak. Ya nggak apa-apa Bu. Nanya juga nggak apa-apa Bu Indah. Masih nyimak karena belum punya TTR. Nah, boleh nggak apa-apa. Nanya juga nggak apa-apa Bu. Siapa tahu penasaran. Silakan Bu. Banyak sih Pak penasarannya. Gimana Bu? Ini Pak, perbedaannya WSP sama CTR apa? Terus aku kan rencananya mau beli WSP, rencana. Betul. Terus apa CTR ini tuh maksudnya keunggulannya apa aja gitu. Betul. Sama apa tadi ya? Itu tadi aku ngedengar infeksi itu apa sih maksudnya Pak ya? Makasih. Inspeksi. Bukan infeksi Bu, inspeksi. Infeksi penyakit itu. Nggak apa-apa Bu Indah. Canda Bu ya. Oke, pertanyaan tadi Ibu, apa bedanya WSP dengan CTR? Ya, sebenarnya secara tujuan nggak ada bedanya. Sama-sama mau jualan, kan gitu. Cuman kalau di CTR kita dibatasi jualannya. Di CTR itu hanya 1.000 jualan, 1.000 produk. Sementara di WSP itu bisa sampai 20.000 produk. Ya, itu salah satunya. Kalau tujuannya sama, yaitu bagaimana kita mendominasi Google. WSP kita ada di Google, CTR kita ada di Google, gitu ya. Itu sih Bu. Jadi nggak satu lagi, CTR itu lebih simpel dan bisa digunakan dengan handphone. Ya, kita bisa mengerjakannya dengan handphone. Sementara WSP itu agak-agak ribet tuh dengan handphone. Bisa sih, cuman agak ribet. Tapi kalau CTR itu umumnya kita pakai handphone bisa. Itu sih Bu. Berarti kalau nanti aku udah punya WSP nggak pakai CTR juga nggak apa-apa gitu ya Pak ya? Nggak apa-apa, cuman logikanya gini. Kalau Ibu punya WSP, berarti Ibu punya hanya satu ruko. Jualanlah di sana sendirian. Nah, gini konsepnya gini. Kenapa kita punya banyak produk? Ada WSP, ada PKP, ada CTR, ada Bioling, ada DU. Kan semuanya ini hanya untuk jualan. Jualan yang bagaimana? Katakanlah WSP itu kita punya ruko, kita jualan di ruko. Kita ingin mengembangkan sayap lagi. Kita maunya di jualan kita itu ada di Mall Sarina, ya, atau Senayan City. Nah, jualan di sana yaitu seperti itulah kayak DU. Jadi kita jualan di WSPI ada, di DU juga ada. Terus tiba-tiba ada lagi kita mau di daerah Jatinegara buka kios. Jualannya sama juga seperti yang tadi. Nah, itulah seperti CTR.
Jadi kita punya jualan ada di mana-mana gitu, Bu. Itu bedanya. Kalau cuma satu, ya artinya kan ya kalau satu sudah kencang sih ya udah, sudah banyak penghasilan dari satu itu ya sudah. Nah, ini kita buat ada CTR dan lain sebagainya itu kalau seandainya Bapak Ibu ingin mengembangkan sayap, saya mau jualan daerah sini, saya mau jualan di sini, saya mau jualan di sini gitu. Gitu, Bu. Ada lagi, Terima Bu, kasih, pertanyaannya? Pak. Nanti pertanyaan Sudah lainnya saya menyusul. catat. Oke, inspeksi tadi ya. Sudah saya catat. Ya, sorry. Inspeksi tadi gini. Inspeksi itu tadi saya katakan bahwa tujuan inspeksi itu adalah kita mendaftarkan produk kita ke Google. Jadi pada saat orang mencari di Google, kita ketemu. Nah, ambil contoh seperti ini. Kalau Bapak Ibu ingat dulu zaman apa? Buku kuning, nomor telepon buku kuning. Nah, kalau orang mencari di buku kuning produk, apakah kita ketemu? Apakah produk kita ketemu di sana? Mereka ketemu di sana? Tidak. Karena apa? Karena kita belum daftarkan produk kita itu ke buku kuningnya. Tapi kalau kita daftarkan ke buku kuning produk kita, terus orang mencari di buku kuning, oh ini ada produknya. Nah, itu fungsi inspeksi. Inspeksi itu adalah mendaftarkan produk kita ini ke dalam Google. Pada saat orang cari di Google, kita ketemu, syukur-syukur jadi dipilih dan diklik WA-nya gitu loh. Gitu, Bu. Oke, Pak Gusri tadi, sorry, maaf. Udah bisa, Pak? Makasih, Pak. Ya, Bu Winda. Bu Sri, udah bisa tadi? Saya lagi Pak, boleh Pak nanya? Oke, Bu Susi, silakan. Iya, mengenai inspeksi tadi itu berapa banyak yang bisa kita inspeksi Pak sehari? Kalau sehari itu saya pernah mengerjakan sehari itu sebanyak 100. Cuman kadang-kadang itu keputusannya di si Google, Pak, Bu. Kadang-kadang si Google bilang kuota penuh. Nah, nanti kalau Ibu inspeksi, tiba-tiba ada kuota penuh, didiamkan aja dulu berapa menit, baru inspeksi lagi. Karena itu otoritasnya si Google, dia menyatakan, tar dulu, ini kuota penuh nih, diam dulu, kan gitu bahasanya ya. Ya udah kita diam aja dulu. Jadi waktu dia bilang kuota penuh, mendingan Ibu posting aja yang lain, sambil nunggu si Google-nya bisa diinspeksi lagi. Gitu, Bu. Oh ya, oh ya makasih Pak. Ya, Bu. Ya, yang lain? Saya baca chat Ya ini. Pak, sudah saya catat itu Pak. Sudah Ya, saya catat. maaf, Gus. Sudah saya catat itu. Saya belum bisa dengar Ya, suaranya ngegaung gitu. Maaf. dicat. Oh, di chat. WSP kalau diaktifkan model toko gitu ya. Model toko tidak. Oke. Ini Binagus Bis ID. Oke, Pak. Ini hari ini saya coba selesaikan. Ini saya copy dulu, Pak ya. Saya udah paham ini. Ada beberapa memang ini ada bermasalah sedikit. Udah bisa nanti Pak diaktifkan. Oke, saya kirim dulu ke teman-teman di belakang server sana biar langsung dikerjain. Ya, Gus ya. Siap. Oke, silakan yang lain. Cek harga CTR, Pak, berapa? Nah, harga CTR ada di chat, Bu. Kalau saya nggak ngerti, Bu, saya kan teknis. Ibu nanti bisa tanya beberapa. Di sini tadi ada teknis kita. Eh, teknis mana nih? Paling ke KPB biasanya. Ya, ke Baby. Ya, kalau Ibu sudah kenal beberapa CS kita, silakan aja. Dan saya nggak bisa nunjuk orangnya juga, Bu. Nanti dibilang, ini Pak Tony senangnya sama ini, senangnya sama ini, gitu kan? Nggak. Ibu aja. Tahu sendiri. Ya, subuh udah nggak pernah ini, Pak, Zoom. Ada tadi Pak Putra kalau nggak salah subuhnya di Palembang apa di Jambi lagi di jalan. Soalnya aku baru aktif lagi seminggu. Baru Oh, baru megang laptop lagi, Pak. Baru pulang mudik Lebaran. emang Lebaran nggak punya nggak bisa bawa laptop. Enggak, laptopnya di kantor aku tinggal. Oh iya. Kalau di handphone, aduh kuotanya luar biasa. Oh gitu. Oh iya ini nggak apa-apa Itu aja. Pak, saya Ketinggalan kirim. banyak, Pak. Paling nonton ulangan ya dari YouTube. Betul. Nanti minta linknya dari CS saja Bu ya. Siap.
Oke, silakan siapa lagi? Oke, kalau tidak ada, kita sudahin dulu acara kita hari ini. Dari tadi sudah lumayan banyak. Nanti saya minta tolong ya, bukan nyuruh, job desk-nya dikerjakan dulu supaya kita tahu seberapa bisa atau seberapa yang sudah terserap dari pelajaran hari ini. Begitu, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata salah. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam live Pak ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Thank ketemu you lagi. Bapak buat Ya. ilmunya. Ibu Yuinda, emang Ibu Winda. Kenapa Pak? Oh, yang di mana Ibu? Saya pernah dengar namanya di mana ya? Aku di Megamendung Bapak. Oh ya, si Winda yang ada di orang Jatinegara pernah ke sini, makanya saya kayak mirip gitu. Oh iya ya. Gitu. Oh gitu itu ya. Makanya saya tadi begitu buka video, ya. Kopdar Pak, Kopdar tanggal 7 ya Pak ya? Iya, jangan tanggal 7 Juli. Sudah daftar? Daftar Pak, hadir. Oke, siap. Biar Di lanjut. kolom chat ada Pak, kalau mau daftar Pak, Bu. Oh Di iya, kolom chat. itu. Udah daftar katanya. Oh udah ya. Katanya daftar 2. Mau bawa suaminya. Di mana Pak? Nomor HP? Apa Bu? Apa Pak? Nomor HP-nya Pak Tony. Boleh di-share. Oh, kalau bagian daftar-daftar jangan ke saya Pak ya. Enggak, kalau ada masalah-masalah bisa Enggak, tanya. saya ada di semua grup Pak. Kalau Bapak ikut grup kita, saya ada di sana. Nanti Bapak bisa teriak di situ, Pak Tony bantu ini dong, gitu kan? Saya pasti ada di grup itu. Hampir semua grup saya ada, kecuali di grup keuangan. Saya nggak mau masuk di grup keuangan. Kalau di grup-grup apa itu ada. Atau boleh di sini kalau mau 081213 ya 233139 itu di chat Pak. Di chat saya masuk. Itu nomor saya. Oke Pak ya. Nanti Bu Indah datanya berdua. Kenapa Pak? Datanya berdua atau berlima? Apanya berdua Pak? Itu yang apa? Bekasi apa namanya? Kopdar. Kopdar. Aku paling nanti datang sendiri Iya. Pak. Ya udah cari temannya di sana suruh daftar dulu dari Megamendung. Banyak kayaknya kalau yang ini mah yang mau mah. Enggak, biar terbuka dulu mindsetnya terus mereka mau jualan. Apalagi gini Bu Winda, Megamendung daerah puncak toh? Iya betul. Kenapa nggak mainin itu Bu? Sewa villa. Aku Duit. punya villa Pak di sini. Main-main ke sini Pak. Boleh nanti. Iya. Sewa villa kan ini apa? Di apa namanya itu? Banyak kemarin dapat lead, tapi yang sewa villa yang di Sukabumi, karena memang ada yang posting. Karena kemungkinan besar gini, orang mau tur ke puncak atau kemana-kemana, dia pasti searching dulu di Google. Jadi Nah biasanya itu itu dia Pak. Makanya aku pengen ningkatin promosi kan. Jadi ya. pengen buka website juga biar ada di Google gitu Pak. Nah, bisa juga mainnya aja di CTR, di WSB, ya, main itu tapi buat aja khusus buat sewa villa. Nah, cuman villanya jangan 1-2 villa doang. Cari teman-teman yang mau villanya kita cariin ininya kan. Heeh. Nah, jadi kita minta komisi aja. Karena Oh gini, iya betul. kemungkinan besar, karena ya saya lah, logikanya kayak saya lah. Saya ini bawa keluarga besar saya, jumlahnya 30. Terus pasti saya searching dulu di Google siapa yang sewa villa. Ya tahu? Nah, tapi tiba-tiba begitu saya lihat ada villanya Bu Winda.
kapasitasnya cuma 20. Nah, Nah, saya maunya 30, Bu. Nah, berarti kan kalau seandainya Bu Indah punya teman-teman, oh ya saya betul. udah punya nih, kan gitu. Jangan Ya, jangan monoton satu tempat itu. ya betul, Pak. Dilebarin saya. Karena kemarin ada yang dapat 20 orang itu yang di Sukabumi. Siapa yang nyewa villa kemarin ya 20 orang. Yang gitu-gitu karena sekarang zamannya gitu, Bu. Sebelum kita ke tempat kita udah tahu semua di Google. Dari Google kan udah tahu villanya, tahu harganya, tahu kapasitasnya, Benar. fasilitasnya. Nah, itu Iya, nanti itu Ibu jelaskan di WSP. betul. Jadi mulai dari Saya, yang 10 orang, mulai contoh dari keluarga deh yang 4 orang, buat 6 orang, 10 orang, 20 orang, 30 orang sampai banyak postingin semua. ya, itu Iya kan dia gitu. rencananya gitu, Pak, maunya. Iya. Makanya Iya. aku lagi belajar nih dari nol banget. Ditambah, aku kan udah ikut SEO Subuh Premium ya, Pak, dari Betul. awal. Nah, Cuman karena kemarin teh liburan Hari Raya Idul Adha di rumah, jadi nggak ikut oh, Zoom. Nggak ikut Zoom selama hampir seminggu kali ya. oh Hampir gitu. seminggu. Makanya Boleh baru pegang. gantian suruh suaminya Zoom. Kenapa, Pak? Gantian suruh suaminya ikut Zoom. Aku belum nikah, Pak. Oh, sorry. Kok saya ngalamin ibu? Tete artinya. Aku baru lulus kuliah, Yo, belum ya, jangan. nikah. Benar, Bu. Benar justru yang bagusnya begini, umur-umur segini. Lagi energiknya bisnis. Pengen banget, Pak. Pengen Hmm. banget punya usaha sendiri. Apa coba kira-kira kalau mau daerah-daerah Megamendung? Kenapa, Pak? Apa kira-kira usaha yang mau dimainkan di daerah-daerah situ? Kalau usaha-usaha di Megamendung ya paling kita adanya villa, terus resort-resort makanan gitu loh, Pak. Kayak kafe-kafe. Ya, Paling gitu aja sih. dan Tempat tempat wisata. pertemuan, tempat pertemuan kalau bisa nyari juga. Mm, Jadi gini, karena kan kita kantor lah kantor, pengen suasana beda, mereka mau meeting di sana. Tapi sekalian ada buat nginapnya. Ada nggak seperti itu? ya, aku kemarin apa sewa villa juga di daerah belah sananya, di atasnya lagi. Ya, Apa ya? 4,5 kalau nggak salah, 4,5 buat dua empat semalam. setengah apa? Buat semalam. Kenapa, Pak? 4,5 apa? 4,5 juta per malam. Berapa orang kapasitas? Duh, sebenarnya kapasitasnya bisa sampai 50 orang, tapi aku cuma 20 orangan gitu kemarin. Oh, ya itu artinya itu kumpulin aja yang bisa kapasitas ini. Pokoknya daerah-daerah situ kumpulin aja, posting di WSP. Kan WSP kan bisa banyak, bisa sampai 20 Iya, ribu postingan. benar. Kenapa nggak kejar itu aja, kejar. Atau Mau, Pak, pengen banget. naikin lagi. Daerah Cisarua juga mainin. Tapi aku mainnya nggak cuma di Pila sih, Pak. Ada produk yang lain. Ya, Aku artinya punya harus usaha punya satu-satu. ayah, Apa? Pembiayaan. gorden, usaha gorden. Pengen dimajuin kan? Karena zaman sekarang kalau kita nggak buka toko online kayaknya susah, Pak. Nah, aku Jangan. lagi Nah, belajar itu. kita gini, Ibu kalau mau main dulu di awal, main Blue Ocean dulu, Bu. Blue Ocean Kenapa? itu yang persaingannya kecil. Hmm, Dan itu kan persaingannya gila-gilaan. Nah, main iya. di situ dulu Blue Ocean. Tapi gini, Ibu pernah dengar, Bu Teteh deh, nggak enak ngomong ibunya. It's fine, no Ya, oke. problem. Jadi gini, kan Teteh kan udah pernah dengar Pak Putra SEO Subuh masalah tumpang sari. Pernah. Nah, apa itu? Lupa. Aku selalu catat sih, Nah, tapi. tumpang sari itu gini, Teh. Teteh punya produk sendiri, punya satu nih Mm, produknya, ya kan? Nah, tapi kan ini produk yang Teteh punya ini kan nggak mungkin tiap minggu menghasilkan. betul, that's right. Nah, sekarang pertanyaannya apa yang bisa menghasilkan tiap minggu? Menunggu yang produk utamanya ini menunggu menghasilkan. Logikanya Pak Putra kemarin apa? Kita punya sawah. Sawah kan Heeh, sekali 6 bulan panennya. iya, betul. Nah, menunggu 6 bulan ini apa yang bisa menghidupi kita? Yang istilahnya 2 minggu panen, 2 minggu panen. Ya kita tanam di pinggiran-pinggiran sawah itu kita tanam kacang panjang,
kita tanam Mm-mm. terong, ya kan? Kita taruh Iya. ikan di bawah. Nah, itu yang Pak Putra bilang, WSP itu bisa dibuat seperti itu. Contoh nih, Teteh punya usahanya horden. Mm-mm. Menunggu horden ini ada yang pembelinya, gitu kan? Nah, kita Iya. buat. Tadi kita pakai ada sewa villa, ada bisnis apa di situ, makanan-makanan apa, kita buat banyak gitu. Karena apa di WSP itu memungkinkan untuk seperti itu. Saya aja, saya nggak ngomong, jadi saya aja itu punya contoh ya. Kalau saya langsung tunjukin apa benar kan gitu. Saya ada 60 produk begini. Kelihatan nggak deh di online-nya? Nah ini saya punya semua nih. Punya produk orang semua, tapi orang-orang yang saya kenal. Ini padahal aslinya produk saya itu adalah servis mesin cuci, nih laundry, mesin laundry. Ini saya punya. Yang lain yang udah ya alhamdulillah udah ada yang closing dari produk-produk lain. Padahal ini produk saya sendiri aja belum closing gitu. Gitu. Karena kan ya masa kita nunggu nanti ibu apa teteh nanti ngomongnya ya WSP nggak bener produk saya nggak laku-laku. Ya kalau cuma satu, nah kayak banyak berarti nanti tetehnya jatuhnya apa? Buka toko kelontong. Toko kelontong kan apa aja di situ, ya kan? Ada aja Iya. semua di situ. Gitu teh. Jadi harapannya untuk yang mingguannya ada yang pesan villa, yang mingguan dong. Nah, Iya. kalau yang hariannya mungkin apa cemilan atau apa gitu ya. Tapi kalau bisa yang agak-agak unik cemilannya, biasanya dicari orang. Gitu. Betul. Apalagi yang mau ya gitu dibanyakin aja. Tapi yang blue ocean ya, jangan yang rumit-rumit, yang susah-susah jualnya. Contoh nih kayak baju anak, ya ampun, segala pojok di daerah Indonesia ini ada yang jual baju anak. Berat gitu loh, berat banget. Cari yang unik-unik aja, barang yang unik-unik yang bisa kita eh, jual orang langsung tertarik. Nah, iya. Gitu. Aku juga kalau sekarang mah musim wisuda, Pak. Aku baru belajar-belajar buat Ya, buket. buka mindsetnya dulu. Kalau saya sih nggak harus jualan, nggak harus jualan sekarang, tapi dibuka dulu mindsetnya. Sebenarnya setelah selesai kuliah ini, sebenarnya banyak yang bisa dikerjakan. Mindsetnya itu, nah salah satu mungkin nanti di Kopdarnas dibahas itu. Dan setelah mungkin, saya yakin setelah pulang Kopdarnas nggak mungkin mikirin mau kerja. Iya, saya yakin nggak mungkin mikirin mau kerja. Yang dipikirin bisnis nih, usaha nih. Ya Amin. memang harus udah begitu cara. Karena masih muda. Yang udah kemarin Ibu siapa? Ibu Ida ya, udah 57 tahun. Masih semangat-semangat, masih ada closingan. Iya benar ada. Nanti mungkin di Kopdarnas nanti kita panggilin yang senior-senior yang udah 60 tahun tuh masih 60 tahun menghasilkan gitu loh. Bukan 60 tahun datang doang, tapi ada yang 60 tahun menghasilkan. Iya. Apalagi masih fresh grad apa istilahnya? Baru tamat fresh grad ya. Kalau saya kayaknya ke closing masih jauh kayaknya Pak karena Loh, baru enggak, belajar. enggak, Ibu, Teteh gini. Saya tidak pernah menyatakan bahwa closing itu masih jauh. Karena apa? Yang membantu Teteh buat dapat lead itu sudah ada alatnya, namanya WSP. Udah ada alatnya kok. Itu udah optimasinya udah bagus, sudah sama CTR itu udah bagus. Makanya saya bilang tadi hanya posting inspeksi udah daftarkan dulu ke Google, ya kan? Gimana mau closing atau lead kalau belum terdaftar di Google? Pokoknya produk Aku udah punya yang kemarin tuh ya nih yang daftar BioLink gitu. oh Aku iya punya bisa. itu. Jadi maksudnya gini, diinspeksi semua. Apa yang diposting inspeksi? Karena apa? Supaya terdaftar. Gitu aja sih. Terdaftar gitu ya Pak ya. Ya, terdaftar di Google supaya orang cari. Karena gini, nggak mungkin orang mencari di Google itu sama semua. Hmm. Kan dari jutaan orang, jutaan ratus orang Indonesia, pasti searchingnya itu macam-macam. Nah, di antara itu masa kita nggak ada sih yang dia searching. Tapi kalau seandainya belum diinspeksi, ya nggak bakal ketemu.
Benar. Nah, ya Jadi kalau kita udah harus kejar inspeksinya dulu ya Pak, biar naik. betul posting inspeksi. Kalau udah rezeki kan urusan yang di atas, tapi usaha kita Tuh. dulu yang Yang penting. penting kita Ya, rajin posting biar infeksi, inspeksi. inspeksi, habis itu ketemu nanti jalannya ya Pak ya. Oke, gitu ya Bu Indah ya. Ya, makasih Atau nuhun Bapak. ya. Aduh, udah asar ya, nggak Ya, terasa. ya. Nuhun, nuhun mangga, nuhun mangga, nuhun mangga. Yuk. Izin lab.